Wa ma dzaka illa li rahmatihi li ummatihi wa rifqihi bihim li annahu kana ayatruku al amala. Sebenarnya perayaan Maulid ini kenapa kok ditinggalkan Nabi? Itu justru rahmatnya Nabi Muhammad terhadap kita. Ini perkataan dalam ini. Kok bisa rahmat, Kang Fakih? Kalaulah Nabi ini melakukan perayaan itu, amalnya Nabi itu kan dalam ilmu usul fikih itu kan mesti menjadi satu kewajiban. Nah, takutnya kalau Nabi merayakan Maulid itu justru dianggap sebagai syariat. Nah, kenapa ditinggalkan? Ya karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita maos niki halaman 32 dari kitab Husnul Tafahum. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastadillu Ibnu Hajar ala jawazi takhsisi misli hadzal yaumi bi ibadatin khassatin aw taf'in nikmatin wal istimrari ala hadza takhsis fi nadhiri hadzal yaum min kulli sanah biha sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata fawajada al-yahuda siyaman yauma asyura faqala ma hadzal yaum alladzi tasumunahu. Sekarang kita bahas mengenai hukum Maulid. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang sejarah Maulid. Ya. Kita bahas apa? Hukum Maulid. Ibnu Hajar yang dikutip oleh Syekh Humari sekarang mengatakan bahwa Maulid ini memang bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, yang terpuji. Kenapa demikian? Karena beliau mendasarkan pengkhususan hari ini sebagai ibadah yang khusus, yaitu menghormati kelahirannya Nabi, ya, dan meneruskan kekhususan ini, yaitu sampai sekarang, sampai nanti tetap dirayakan. Itu bisa dicarikan pembanding dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ya, pada saat Nabi pertama kali datang ke Madinah. Ya, Nabi itu pernah menemui orang-orang Yahudi. Ya, nah ternyata orang Yahudi saya itu fawajada al-yahuda siyaman yaum asyura. Mereka ini puasa pada hari napa? Asyura. Faqala, Nabi tanya, ma hadzal yaumul ladzi tasumun. Kang Yahudi, sampean ini puasa apa toh pada hari Asyura ini? Mungkin gitu kalau bahasa kita ya. Faqalu hadza yaumun azimun anjallahu fihi Musa wa qaumuh. Mereka jawab bahwa hari ini itu adalah hari di mana Nabi Allah menyelamatkan Nabi Musa. Ya, menyelamatkan siapa? Nabi Musa. Wa qaumuhu, dan kaumnya Nabi Musa. Wa ghariqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syakaran fa nahnu nasumuhu. Nah, gini, ini mahalu syahidnya. Dan hari itu juga Fir'aun itu tenggelam. Di mana? Di Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah. Fasamahu Musa. Nabi Musa karena ini telah selamat. Nabi Musa fasamahu Musa. Nabi Musa apa? Puasa pada hari ini. Syakaron au syukron ya. Fanahnu nasumuhu, karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumuhu, kita orang Yahudi itu berpuasa yang mengikuti Nabi Musa yang sedang bersyukur pada Allah karena sedang
selamatkan. Wa qala Rasulullah, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Oh, iya. Kalau gitu kita yang sebenarnya harusnya paling berhak, paling utama daripada Nabi Musa dan kamu. Fasomahu Rasulullah wa amara bisiyamihi. Kemudian Rasulullah berpuasa, wa amara dan Nabi perintah bisiyamihi untuk puasa pada hari Asyura. Lihat kalimat Ibnu Hajar ketika melihat hadis ini yang dijadikan dalih tentang kebolehan perayaan Maulid Nabi. Dan Maulid Nabi ini ditinggalkan oleh Nabi, gak dirayakan. Ada tuh zamannya Nabi ketika di Madinah pengajian umum dalam rangka hari lahirku, enggak ada. Adanya kapan? Ya itu tadi kemarin siapa? Sejak pada Raja Al-Mu'izz Lidinillah Al-Fatimi. Nah, ini redaksinya. Faqad aqarrar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ihtifala bi najati Musa alaihi salam bisawm. Wa ra'a anna qiyamahu bidzalika ta'birun an sururihi wa syakara lillah. Dari hadis ini Nabi itu menetapkan aqarrar Rasul. Nabi menetapkan al-ihtifala binajati Musa, perayaan selamatnya Nabi Musa, binajati Musa bisawm. Jadi merayakan selamatnya Nabi Musa dengan puasa. Waro'a, dan beliau berpendapat anna qiyamahu bidzalik, bahwa mendirikan atau merayakan demikian ta'birun an sururi, itu merupakan ekspresi cinta, ekspresi kebahagiaan. Wa syakara lillah, dan Nabi bersyukur pada Allah. Alama man nabihi hadhihin najat aula min qiyamil yahudi bidzalik. Terhadap alama man nabihi, terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad berupa hadhihin najat, kesuksesan ini atau penyelamatan ini. Kita kan diangkat oleh Rasulullah dari minaz zulumati ilan nur, ya. Dari saat zaman kegelapan sampai kecahayaan. Itu lebih utama aula min qiyamil yahud, daripada orang Yahudi yang puasa tadi. Nah, ini dalih yang pertama, ya, dari siapa? Dari hadisnya puasanya orang Yahudi. Wa qad takallama Abu Abdillah bin Hajj fi kitabi al-Madkhal ala amalil maulid fa'atqana al-kalama fihi jiddan wa hasiluhu murih ma kana fihi min izhari syi'arin wa huwa syukrun, ya. Abu Abdillah bin Hajj, ya, dalam kitabnya Al-Madkhal menyatakan bahwa ngamal maulid, perayaan maulid ini itu hasil akhir itu tentu bahagia. Saya jadi ingat, ya, ada satu perkataan dari mengutip dari Gus Baha, ya, merayakan maulid itu cukup pakai logika. Kalaulah Anda ini senang dengan kehadiran anak Anda yang nggak jelas prospeknya di masa depan, ya, itu aja seneng. Kan anak Anda itu entah nanti jadi apa kan nggak tahu, tapi ada juga seneng. Kenapa merayakan lahirnya Nabi yang justru jelas-jelas, sudah sangat jelas membawa kebahagiaan dunia akhirat, kok dipertanyakan daripada anak Anda itu yang nggak jelas? Itu saya mau dengerin itu, Masya Allah, ya, itu logika maulid sekali gitu, ya, perlu disebarluaskan gitu, ya. Dan maulid itu tentu biasanya ada syukuran, makan-makan. Itu sesuatu yang boleh. Wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazid fihi ala ghairihi minasyuhudi syai'an minal ibadat. Walaupun Nabi ini tidak menambahkan tentang perayaan ini
ada satu kejadian dalam atau perayaan berupa ibadah itu nih. Wa ma dzaka illa li rahmatihi li ummatihi wa rifqihi bihim li annahu kana yatruku al amala. Sebenarnya perayaan Maulid ini kenapa kok ditinggalkan Nabi? Itu justru rahmatnya Nabi Muhammad terhadap kita. Ini perkataan dalam ini. Kok bisa rahmat, Kang Fakih? Gini, karena kalaulah Nabi itu khosyatan ayyufridu ala ummati, kalaulah Nabi ini melakukan perayaan itu, amalnya Nabi itu kan dalam ilmu usul fikih itu kan mesti menjadi satu kewajiban loh. Nah, takutnya kalau Nabi merayakan Maulid itu justru dianggap sebagai syariat. Nah, kenapa ditinggalkan? Ya karena ini liroh matihi, kasih sayang Nabi. Yang bisa merayakan Maulid ya silakan dirayakan. Kalau yang tidak bisa ya pakai baca sholawat sebanyak-banyaknya. Khosyatan ayyufridu ala ummatihi rahimahum minhu bihim. Ini namanya Nabi melakukan sesuatu kayak misalnya sholat, ya. Dulu itu sholat tarawih hampir menjadi wajib, itu, ya, hampir menjadi wajib. Nah, tapi karena Nabi sholat di rumah, akhirnya sholat itu menjadi sunnah. Nah, kalaulah Maulid ini jadi ibadah, nanti takutnya itu Maulid menjadi kewajiban. Padahal ini bukan. Ini ditinggalkan karena bentuk rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin asyara sallallahu alaihi wasallam ila fadiyati hadzal syahril azim biqaulihi lisailil ladzi sa'alahu an shaumi yaumil itsnain. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Ya. Tapi Nabi itu mengisyarahkan tentang keutamaan bulan ini, bulan Rabiul Awal, ya, dengan satu hadis yang dikatakan pada orang yang bertanya, lisa ili alladzi sa'alahu an yaumi yaumil itsnain, terhadap orang yang bertanya pada hari Senin. Nabi jenengan puasa hari Senin kenapa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Ini hari di mana saya dilahirkan di dalamnya. Nah, ini mahalus syahidnya. Fatashrifu hadzal yaum, memuliakan hari ini, mutadamminun litashrifi hadzal syahr, itu mengandung mulianya bulan ini. Alladzi wulida fihi, yang mana bulan itu ada Nabi dilahirkan di dalamnya. Namun harinya saja itu menjadi hari yang mulia, yaitu hari Senin. Tentu bulannya juga menjadi bulan yang mulia, ya, bulan Rabiul Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.